سيدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إنما شيخنا ومعلمينا وأستاذنا وخصوصا مصنف الكتاب شيخ عبد الصمد رضي الله شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ من أخواتي شيخ محمد بن عبد الكريم السمان البدر شيخ البنجري شيخ عمر بن تميمين بن سلام شيخ مشهور عبد الله البنجري شيخ محمد سيد بن عبد الرحمن البنجري شيخ بن مسلم الجدي ومعلم بن الجدي وقال بسم الله وحبيب على محمد بن سلام وما بين ونصب الكرم أن الطاهرين جزيلا جدا ويرفع ذنبهم ويعلوهم أسرارهم ونحوهم الذي منصوصيتهم وكرماتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال ملك الشكور قال الله سبحانه وتعالى yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk memperdalami menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berkat duduk di sini segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umur, dimurahkan rezeki dan semua hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir pengajian kita bertanya untuk Ustaz Hanafi yang meninggal yang dikuburkan di Kayu Manis. Mudah-mudahan beliau dapat rahmat, dapat ampunan, dijadikan kuburnya kebun daripada Rabbul Surga. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran kita selanjutnya yaitu dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad As-Salman rahimahullah ta'ala Mujassidin wa'lam anna li masyayikhi fi dhalika kayfiyatin kasiratan wa naqtasir ala ma huwa munasibun مما ينبغي للمريد أنه إذا دخل وقت الفطر كما تقدم في أن الصوم أولى ولم يجب نقصه فائدة للأكل والشرب أن يفطر على زبيبة ولوزة أو جرعة ماء لأن تعجيل الفطر سنة وليقم للصلاة فإذا أتمها برواتبها وآدابها فليحضر بعد ذلك ما استعده لغذائه فيها. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya bagi masyayikh, syekh-syekh, jamak daripada syekh itu masyayikh, banyak orangnya syekh. Para syekh di dalam menyatakan kaifiyat makan bagi orang yang di dalam khalwat itu amat banyak. Cara-cara orang makan itu banyak. Kalau dikisahkan oleh guru Sa'duddin mana Mujassidin, orang yang khalwat itu pas di bulan puasa makan sahur 2 biji pisang, berbuka sebiji. Itu aja. Waktu berbuka sebiji pisang, sahur 2 biji pisang.
Itu aja makanan di dalam khalwat. Itu guru kita, abah guru kita. Nah, jadi cara-cara orang makan dalam khalwat itu beda-beda di sini. Dan adalah kami simpankan atas yang munasib saja, atau munasib itu yang sesuai aja. Maka sugiannya bagi murid itu bahwasanya apabila masuk waktu berbuka puasa, seperti yang telah dahulu, kenyataannya pada bahwa berpuasa bagi orang yang masuk di dalam khalwat itu terlebih aula, dan tiada didapatnya akan dirinya itu sangat berkehendak makan dan tiada sangat berkehendak minum. Kita dipakai kisah guru Sa'duddin Imam Raudah Mujahidin. Guru itu pas bulan puasa 30 hari kan lah, 30 hari tambah kena 10 hari berbuka puasa, sabiji pisang, bersahur 2 biji pisang. Tahanlah kira-kira tiap puasa sabiji pisang, kalau 2 biji pisang aja, kada makan nasi. Bahwa sunat berbuka dengan zabib, yakni anggur yang kering, atau dengan luzah, buah badan, atau dengan setiguk air. Nah, berbuka puasa dengan setiguk air. Seharianan kadang minum, sekali minum setiguk aja, udah kadang minum lagi. Sabiji pisang, dan ada makan apa-apa lagi. Nah itu wali-wali Allah Ta'ala itu. Nah kita kada kawa jadi wali. Kita namanya membuka puasa, kada banyak minum, paling kada segelas. Orang setiguk aja. Nah jauh kita jadi wali, jauh langit wan. Setiguk air, karena menyegerakan berbuka itu sunat. Dan kemudian daripada berbuka itu maka berdiri ia bagi sembahyang. Maka bila menyempurnakan ia akan sembahyang fardunya dan sunatnya yang rawatib, yang ratibah, dan sekalian adabnya, maka kemudian daripada itu menghadirkan ia akan makanannya yang disediakannya di dalam khalwatnya itu. Wa in kana indahu man yakhdimuhu falyaj'al lahu surbata ruzz wa la yaj'al fiha milhan illa in kana bihaythu la tadhharu muluhiyatuhu lidza'iqi aw jarishin min daqiqi syairi fa innahu badirun walakin syurbatu awwal. Nah itu sama lawan guru kita makan pisang berbuka puasa sabiji kena sahur 2 biji itu dia. Kada ada lagi itu pemakanannya. Artinya, dan jikalau ada padanya orang yang berkhidmah akan dia, maka hendaklah ia membuat baginya bubur beras. Membuat baginya itu bubur beras.
namanya berbuka puasa tuh biasanya orang ada makanannya bubur. Namanya di Sedaya ada orang bubur makanannya. Nah, bagus kan? Membuat baginya bubur beras dan jangan dijadikan di dalamnya akan garam. Nah, hambar tuh buburnya pada buyah ya. Kada nyaman loh pada buyah buburnya. Melainkan adalah dengan sekira tiada sangat masinnya. Itu bagi orang yang merasakan dia itu. Atau memperbuat khadamnya itu bubur tepung syair atau gandum yang kasar, maka bahwa adalah ia terlebih sejuk tabiatnya itu, tetapi bubur beras itu terlebih aula daripada bubur tepung syair. Syair itu artinya ada gandumnya yang kasar sedikit. Nah itu dia bubur gandumnya mana juga. Kayak ditarik ada orang bubur gandumnya mana? Nangka 7 kan, nangka 7 ada nyaman. Nah itu jadi berbuka puasa lawan bubur. Jangan banyak uyahnya, masih jangan. Nah itu aja berbuka puasa. Ada kita banyak lawan nasi sapiring tambah pula ada sidin kada. Wa yanbaghi li muridil khalwati in arada an yaqula al-khubza fa awla lahu an yaqula min khubzi syairi. Jadi kita ini jadi membaca kitab ini tahu kayak ini gawian guru kita, abah guru kita tuh di dalam khalwat. Nah kayak ini, nah kada gampangan orang di dalam khalwat tahu barang-barang kita. Wa yanbaghi li muridil khalwati in arada an yaqula al-khubza fa awla lahu an yaqula min khubzi syairi fa in lam yajid fa burrin min ghairi min'in. Hada in lam yajid masyaqqata taqdiril asya. Wa amma idza wajadaha taqdimu awla. Artinya dan sugianya bagi orang yang berkhalwat itu jika ia berkehendak memakan roti, orang yang makan roti, maka yang terlebih baik roti yang dimakan itu yaitu roti tepung syair. Nah, ini ada tepung roti syair punya kasar rotinya, anunya apa nih? Syarat-syaratnya lunak kasar. Tuh syair tuh gandum syair. Dan jikalau tiada padanya tepung syair maka roti tepung gandum dengan tiada garam. Dan inilah yakni adalah sunat ia memakan kemudian selesai daripada sembahyang fardu dan daripada segala sunat ratibah dan daripada segala adabnya itu. Jika ia tiada masyaqqah mentakhirkan akan makan daripada sembahyang itu, dayana namanya ada orang baca menakib ada roti. Kenapa? Karena orang wali-wali ini kata bilang roti. Maka jikalau masyaqqah, jika sulit akan yang demikian itu, maka mendahulukan makan daripada sembahyang itu terlebih aula padanya. Itu lamunnya mentakhirkan makan itu awas benar. Lamunnya kada mentakhirkan itu kada apa-apa makan lebih dulu. Kada apa-apa. Nya kan maghrib itu mulai jam 7 langgar 7 setengah 8 sejam lah.
Nah, sejam setengah lah anggap. Nah, misalnya 6:30 sampai jam 7, hanya bagi tiga. Waktu kita berbuka puasa anggaplah 6:30. Isanya misalnya jam 8, setengah 2 jam. Setengah 2 jam bagi 3, setengah jam. Lamunya awal waktu mulai setengah 7 sampai jam 7 itu masih awal waktu lagi sebenarnya. Lamunya jam 7, jam setengah 8 itu ngarannya setengah 8 hanya sebanyak maghrib. Itu pertengahan. Mulai setengah 8 sampai jam 8 itu waktu akhir. Nah, 3. Misalnya setengah 7 sampai jam 8 Isya. Bagi 3. Namanya setengah 7 sampai jam 7 itu waktu pertama. Waktu awal waktu. Namanya jam 7 sampai setengah 8 itu namanya waktu pertengahan. Setengah 8 sampai jam 8 itu namanya waktu akhir. Maghrib ini sembahyang. Jadi setengah jam tuh cukup aja makan 5 piring. Kalau sebenarnya buka puasa setengah jam. Jam setengah 7 sampai jam 7 itu awal waktu. Jam 7 sampai setengah 8 waktu pertengahan. Jam setengah 8 sampai jam 8 Isya itu akhir. Itu kalaunya Isyanya setengah 8 supaya nyaman mengira. Dan itu adalah berbuka puasa. Lamunya mentakhirkan kayaknya sampai jam setengah 8 maka sembahyang dulu. Lamunya kada, yakin aja karena sudah siap bertengah makanannya. Hadap mau manyuak lagi itu paling-paling seperempat jam untungan. Nah itu kalau apa itu makan aja dulu daripada kaina. Nah, keburik-burik kebuang-buang waktu. Boleh aja itulah, nah boleh. Wal yajlis ala rukbatayhi wallahu a'lam bissawab. Kita membaca menyambung semalam, menakik dulu, menyambung semalam, nyambung aja. Dan adalah hanya radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan daripadanya, yaitu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok menganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejaman perampok mereka. Hingga ketika perampok itu bertemu dengannya, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu anhu agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu. Dan adalah radhiyallahu anhu itu ketika usia belum mencapai umur balik, sering mendapat bisyarah, yakni kabar kegembiraan berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulisan Safinatul Auliya, artinya kapal para wali.
Dan di depan pintu Ka'bah itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu ingin masuk ke dalam Ka'bah itu, maka ia ditegur oleh penjaga Ka'bah tersebut. Dan adalah mimpinya itu radhiyallahu itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut, dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu dipersilakan untuk memasuki Ka'bah tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah, di antaranya adalah seorang habib yang bernama Abdullah Barakah, cucu dan adalah radhiyallahu anhu pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya, serta memberi nama oleh keduanya akan radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkat sidin itu kita bertemu juga bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arinal wajhika walau bi ru'yah. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah radhiyallahu sering pula liqa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaqzatan atau di waktu bangunnya. Ini Sidin rancak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin jar guru nah itu Rasulullah. Guru Sidin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Sidin bertemu terus dengan Rasulullah. Dan adalah radhiyallahu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati. Kadang-kadang kita bergeritik dalam hati ketahuan Sidin, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Sebelum terjadi sekalipun Sidin sudah tahu ini orang wali Allah Ta'ala. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu itu senang berujlah, yakni menjauhi daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siyahah, pergi ke hutan, dan ketika di siyah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu adalah seorang wali Allah. Batu-batuan berpanggilan, tumbuh-tumbuhan berucapan memberi salam bahwasanya menyatakan ia wali Allah, serta menyatakan nama dan khasiat daripada tumbuh-tumbuhan itu. Aku obat sakit gigi, aku obat panau, aku obat kurap, aku obat kujis, ucapannya. Tadi, pohon-pohon tadi, kelompok-kelompok tadi. Akan tetapi radhiyallahu anhu tiada memperdulikan akan itu semua, karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum